Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menanyakan dan mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Saya yakin teman-teman semua pasti pernah bertanya, apa pendapat orang lain tentang suatu hal. Misalnya, teman-teman bertanya pada seseorang tentang baju baru yang sedang kalian pakai. Apakah bagus, jelek, atau tidak sesuai dengan karakter kita? Atau barangkali teman-teman semua malah yang dimintai sebuah pendapat terkait suatu hal atau isu tertentu. Misalnya apa pendapat kita tentang pelarangan membawa HP di kelas dan sebagainya. Nah, semua itu tidak akan jadi masalah ya kalau memakai bahasa Indonesia. Masalahnya, bagaimana kalau kamu diminta mengungkapkan atau menanyakan pendapat dengan menggunakan bahasa Inggris? Nah, baru tantangan kan ya. Tapi tenang saja, materi kali ini akan membantu teman-teman semua untuk belajar cara mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Selain itu, nanti juga akan diberikan contoh percakapannya juga, biar tambah paham memakainya. Jadi, teman-teman semua simak terus ya sampai selesai video ini. Saat kita membahas asking and giving opinion, ada paling tidak 4 tahapan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah bagaimana menanyakan sebuah opini atau asking for opinion. Lalu setelah bertanya, tentu kita harus tahu bagaimana meresponnya atau giving opinion. Nah, yang ketiga, agar sebuah percakapan dapat berlanjut, tentu harus ada sebuah respon ya tentang apakah kita sependapat dengan opini tersebut atau tidak. Nah, keempat tahapan atau bagian-bagian tersebut akan saya bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, untuk menanyakan sebuah opini, teman-teman sebenarnya dapat menggunakan beberapa ekspresi atau pertanyaan-pertanyaan. Misalnya yang berikut ini. Coba perhatikan tabel ini. Oke, udah lihat ya tabelnya? Banyak ya, tapi tenang saja. Meskipun banyak, intinya sama saja, yaitu menanyakan apa pendapat tentang sesuatu. Kalian hanya tinggal menambahkan isu atau topik tertentu setelah pertanyaan tersebut. Selain itu, kalian juga tidak perlu memakai semua. Cukup kalian gunakan yang kalian rasa nyaman dan mudah untuk digunakan. Nah, di sini ada kata what do you think of atau what do you think about, what is your opinion, what is your idea, sampai dengan yang terakhir itu ada do you think is it a good? Apakah kamu berpikir itu bagus? Ya kan? Nah, tapi kalau saya pribadi nih, dari sekian banyak itu, saya biasanya lebih suka menggunakan what do you think of atau what do you think about. Dan juga yang sering saya pakai adalah yang nomor 2 tuh, what is your opinion. Lebih mudah dan nyaman aja gitu makanya gitu. Tapi boleh aja kalau kalian mampu dan bisa, silahkan aja gunakan semuanya. Setiap kali memakai, kalian tinggal pilih aja yang mana kalian nyaman. Dan kemudian kalau misalkan bisa semuanya, itu malah lebih bagus. Misalkan ya, isunya adalah smoking in public place atau merokok di tempat umum. Teman-teman bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk menanyakan pendapat. What do you think of smoking in public place? What is your opinion about smoking in public place? Apa pendapatmu tentang merokok di tempat umum gitu? Gitu ya, mudah kan ya? Oke. Kemudian, selanjutnya setelah bertanya, tentu kita harus tahu bagaimana merespon atau mengungkapkan pendapat. Coba perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel ini ada beberapa cara untuk memulai mengungkapkan pendapat seperti in my opinion, I personally believe that, in my view, as far as I know, I think that, I think I like it, from my point of view, my comment is bla bla bla. Tapi seperti tadi saat kita ngobrolin tentang asking for opinion, teman-teman semua bisa saja hanya memakai ungkapan yang umum saja. Kalau saya pribadi ya lebih suka memakai in my opinion, mengawali sebuah pendapat yang ingin saya sampaikan. In my opinion, kalau saya bilang gitu. Kemudian ada juga yang biasa saya pakai adalah I think. Kemudian from my point of view, ya, itu juga saya sering pakai itu. Oke, selanjutnya adalah agar percakapannya lengkap, biasanya terdapat ucapan setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Caranya, perhatikan tabel berikut ini. Ketika teman-teman setuju dengan apa yang orang lain sampaikan, teman-teman semua dapat mengucapkan ungkapan-ungkapan berikut ini, seperti of course, artinya tentu saja, I agree with your opinion, saya sependapat dengan pendapatmu, I agree with this opinion, that's a good point, I think so too, I couldn't agree more, I agree, I never thought about that, I agree, I never thought of that. Mana belibet ngomongnya. Maaf, ngomongnya belibet sekali. Oke. Nah,
Kalau diterjemahkan semua kata-kata itu intinya sama ya. Intinya dia setuju dengan pendapat. Teman-teman bisa baca sendiri deh semua tabel itu gitu ya. Intinya sama, yaitu setuju. Kemudian jika tidak sependapat dengan suatu pendapat, teman-teman bisa mengungkapkan ungkapan seperti I'm sorry, I don't agree with you. Kalau diterjemahkan artinya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, saya tidak setuju denganmu. Oke, silahkan teman-teman memilih yang mana yang paling nyaman dan mudah di tabel itu. Oke, selanjutnya adalah setelah belajar ungkapan apa saja. Nah, setelah belajar ungkapan ya, untuk digunakan bertanya kemudian memberikan pendapat, saya mau mengajak teman-teman semua untuk memperhatikan sebuah percakapan berikut ini. Hai Angga. Hi. Have you heard about violence in one of senior high schools in Jakarta? Yes, I got information on television last night. What do you think of it? I think the scenario is very brutal and it should not have been done. Yes, I think so. I hope next time there will be no incident like that ever happen again. Especially in a school in which we are taught to behave properly. Hi Irfan, what are you thinking about? I'm thinking about global warming that's happening nowadays. So, what do you think is the best action to reduce global warming? I think everyone should start changing their lifestyles. What do you mean? Well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. What do you suggest that we should do? Well, there are lots of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. That's a great idea. I will do that. Oh, good girl. With my pleasure. Hi Dafa, what are you doing here? Hi Jessica. I'm relaxing while listening to music from NCT entitled Hello Future. Have you heard it? Yes, I've heard of it. What do you think about the song? I like it. The song is cool and nice to hear. I'm glad you like the song. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Oke, demikianlah materi Asking For and Giving Opinion kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.